Di akhir abad ke-19, ketika Batavia masih diselimuti bayang-bayang kekuasaan kolonial, ada sebuah nama yang beredar dari mulut ke mulut di antara rakyat kecil. Bukan nama seorang raja, bukan nama seorang jenderal, bukan nama siapapun yang duduk di atas singgasana kekuasaan. Tapi nama itu membuat para penguasa tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Malam ini, kita akan menelusuri kisah seorang pemuda biasa dari kampung kecil di pinggiran Batavia, yang tidak punya pasukan, tidak punya kekuasaan, tapi memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dari keduanya. Keberanian untuk berpihak kepada mereka yang tidak punya suara. Selamat datang di Dongeng Sunyi. Duduklah, tenangkan pikiranmu, dan biarkan cerita ini menemanimu. Di akhir abad ke-19, ketika Batavia masih menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di tanah Nusantara, ada satu nama yang membuat para pejabat Belanda tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Bukan nama seorang jenderal, bukan nama seorang raja, bukan nama pemimpin pemberontakan besar yang datang dengan ribuan pasukan. Hanya satu orang, seorang pemuda dari kampung kecil di pinggiran Batavia, yang tidak punya pasukan, tidak punya senjata canggih, dan tidak punya kekuasaan formal apapun. Tapi namanya membuat seluruh aparat kolonial Belanda berjaga lebih ketat dari biasanya, membuat para tuan tanah mengunci pintu mereka lebih rapat dari sebelumnya, dan membuat rakyat kecil Betawi tersenyum setiap kali namanya disebut. Si Pitung. Inilah kisahnya. Di sebuah kampung kecil di daerah Rawabelong, Jakarta Barat, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga sederhana. Ayahnya, Pak Piung, adalah seorang petani biasa. Ibunya, Bu Pina, perempuan yang dikenal baik hati oleh seluruh tetangganya. Mereka menamainya Salihun. Tapi semua orang di kampung itu mengenalnya dengan nama lain, Pitung. Sejak kecil, Pitung tumbuh dengan melihat sesuatu yang tidak bisa ia terima begitu saja. Ia melihat bagaimana rakyat di sekitarnya hidup dalam tekanan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Pajak yang tinggi dari pemerintah kolonial Belanda menguras hasil kerja keras para petani dan pedagang kecil hingga tidak tersisa apapun untuk keluarga mereka sendiri. Para tuan tanah yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial memperparah keadaan. Mereka memungut sewa yang jumlahnya jauh melampaui kemampuan rakyat biasa untuk membayar. Dan siapapun yang tidak bisa membayar akan kehilangan tanahnya, kehilangan rumahnya, kehilangan satu-satunya yang mereka miliki. Pitung menyaksikan semua itu dengan mata yang terbuka lebar, dan di dalam dadanya tumbuh sesuatu yang tidak bisa ia padamkan. Rasa tidak adil yang semakin hari semakin besar. Pitung bukan hanya anak yang peka terhadap ketidakadilan, ia juga anak yang tekun dan serius dalam belajar. Sejak remaja, ia berguru kepada seorang ulama yang mengajarinya tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu bela diri. Silat Betawi yang gerakannya cepat, efisien, dan mematikan jika digunakan oleh tangan yang tepat. Pitung berlatih dengan sungguh-sungguh, setiap hari tanpa kenal lelah, hingga tubuhnya yang sedang menyimpan kekuatan yang tidak bisa ditebak dari penampilannya. Tapi yang membuat Pitung berbeda dari pendekar-pendekar lain bukan hanya kemampuan silatnya. Ia juga dipercaya memiliki ilmu kebal. Tubuhnya konon tidak bisa ditembus oleh senjata biasa. Peluru tidak mempan. Senjata tajam tidak melukai. Dan kemampuan itu, bersama dengan kecepatannya yang luar biasa, menjadikannya sosok yang hampir tidak bisa ditangkap oleh siapapun yang mencoba. Pada suatu titik, Pitung memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi hanya menyaksikan. Ia mulai merampok. Tapi bukan merampok sembarangan. Sasarannya selalu sama, rumah-rumah para tuan tanah kaya yang selama ini memeras rakyat kecil. Gudang-gudang penyimpanan hasil pungutan pajak yang isinya adalah keringat orang-orang yang tidak punya pilihan. Dan setelah mengambil dari mereka, Pitung tidak menyimpan hasilnya untuk dirinya sendiri. Ia membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan, kepada keluarga-keluarga yang hampir tidak bisa makan karena seluruh penghasilan mereka
habis untuk membayar pajak dan sewa. Pitung bergerak di malam hari, cepat, senyap, dan selalu berhasil menghilang sebelum siapapun sempat bereaksi. Ia hafal setiap sudut Batavia, setiap jalan tikus, setiap tempat persembunyian yang hanya diketahui oleh orang-orang yang lahir dan besar di sana. Berita tentang aksinya menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, di antara rakyat kecil Betawi. Dan setiap kali namanya disebut, ada senyum yang tidak bisa disembunyikan di wajah-wajah orang yang selama ini hidup dalam tekanan. Pemerintah kolonial Belanda tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Seorang pemuda yang berani merampok gudang-gudang mereka, yang membagikan hasilnya kepada rakyat, dan yang semakin hari semakin dicintai oleh penduduk Batavia, adalah ancaman. Bukan hanya ancaman terhadap harta, tapi ancaman terhadap kewibawaan dan kekuasaan mereka. Schoutheine, kepala kepolisian Batavia pada masa itu, diperintahkan untuk menangkap si Pitung dengan cara apapun yang diperlukan. Pasukan dikirim ke kampung-kampung mencari jejak Pitung, tapi setiap kali mereka merasa sudah dekat, Pitung sudah tidak ada di sana. Setiap kali mereka mengepung sebuah tempat, Pitung sudah bergerak ke tempat lain. Rakyat di sekitarnya, dengan diam-diam, selalu memberi peringatan. Selalu ada yang berjaga, selalu ada yang memberi tanda ketika pasukan Belanda mulai bergerak. Pitung bukan hanya dilindungi oleh kemampuannya sendiri, ia dilindungi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari ilmu kebal apapun, kepercayaan rakyatnya. Tapi setiap kisah memiliki titik baliknya sendiri. Schoutheine yang semakin frustrasi mengambil langkah yang lebih licik. Jika tidak bisa menangkap Pitung dengan kekuatan, maka ia akan menggunakan cara lain. Ia menangkap orang-orang yang dekat dengan Pitung. Ayahnya, gurunya, orang-orang yang ia cintai, dijadikan sandera. Sebuah tekanan yang jauh lebih menyakitkan dari peluru manapun bagi seseorang yang berjuang karena peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Dan Belanda mendapatkan informasi tentang satu kelemahan Pitung. Satu hal yang membuat ilmu kebalnya tidak berlaku. Peluru perak yang dilapisi dengan jimat tertentu konon bisa menembus perlindungan yang selama ini menjaga Pitung. Pada tahun 1893, di daerah Kembangan, pasukan Belanda mengepung tempat persembunyian Pitung. Kali ini, dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dengan peluru yang berbeda. Pitung berdiri menghadapi mereka, sendirian, seperti yang selalu ia lakukan, tanpa gentar, tanpa mundur. Dan untuk pertama kalinya, tubuh Pitung yang selama ini tidak tertembus, tidak bisa menahan apa yang datang padanya. Ia jatuh. Si Pitung meninggal di usia yang masih sangat muda, sendirian, jauh dari kampung halamannya, tanpa sempat melihat hari ketika rakyat yang ia perjuangkan benar-benar bebas dari belenggu yang selama ini memenjara mereka. Tapi kematian Pitung tidak mengakhiri kisahnya. Justru sebaliknya, nama si Pitung hidup jauh lebih lama dari tubuhnya. Ia menjadi simbol dari perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan, menjadi bukti bahwa satu orang yang berpihak kepada kebenaran bisa membuat seluruh sistem kekuasaan yang besar gelisah dan tidak nyaman. Belanda yang berkuasa dengan seluruh kekuatan militer dan aparatnya takut kepada si Pitung, bukan karena ia kuat secara fisik semata, tapi karena ia mewakili sesuatu yang tidak bisa ditembak dengan peluru apapun. Harapan rakyat kecil bahwa ada yang peduli, bahwa ada yang berpihak kepada mereka, bahwa ketidakadilan tidak harus diterima begitu saja, tanpa perlawanan. Dan harapan itu tidak pernah benar-benar mati bersama dengan si Pitung. Kisah si Pitung mengajarkan kita bahwa keberanian bukan tentang seberapa besar kekuatan yang kita miliki. Pitung bukan raja, bukan jenderal, bukan siapapun yang lahir dengan kekuasaan di tangannya. Ia hanya seorang pemuda biasa yang tidak bisa berdiam diri ketika melihat ketidakadilan terjadi di depan matanya. Dan mungkin itulah yang paling sulit dilakukan oleh kebanyakan dari kita. Bukan melawan musuh yang besar, tapi memilih untuk tidak diam ketika kita tahu ada yang salah dan kita punya kemampuan untuk berbuat sesuatu.
Si pitung memilih untuk tidak diam, dan karena itu, namanya tidak pernah benar-benar terlupakan. Demikianlah kisah tentang seorang pemuda dari Rawabelong yang namanya masih hidup, jauh lebih lama dari tubuhnya yang fana. Seperti akar yang menghujam jauh ke dalam tanah, legenda-legenda Nusantara telah menopang kita, jauh sebelum kita menyadarinya. Cerita yang malam ini kami sampaikan terinspirasi dari warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Disampaikan dengan cara kami sendiri, namun selalu dengan hati yang penuh hormat. Karena setiap kisah yang lahir dari bumi ini adalah bagian dari jiwa kita sebagai bangsa. Dan selama kita masih mau mendengarkan, warisan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Semoga cerita malam ini menemanimu dengan tenang. Semoga mimpimu indah, dan semoga esok hari kamu bangun dengan keberanian untuk tidak diam ketika kamu tahu ada yang tidak benar. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Dongeng Sunyi.